Oke, baik. Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Nah, kita akan melanjutkan ke trigonometri. Ini ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan kuadran 4. Jadi kuadran 1 ini adalah X-nya itu positif. Nah, ini X. Jadi kalau ada koordinat kartesius, X-nya positif, Y-nya ini ke atas positif juga. Sudutnya 0 sampai 90 derajat. Kemudian 90 sampai 180 derajat itu adalah kuadran 2, di mana X-nya ini adalah negatif, Y-nya ini adalah positif. Kemudian kuadran ketiga itu 180 sampai 270 derajat. Itu namanya kuadran 3, di mana X-nya ini negatif, Y-nya juga negatif. Ini. Kemudian 270 ke 360 derajat itu kuadran 4, di mana X-nya itu positif, kemudian Y-nya itu negatif. Nah, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu, misalnya ada sudut siku-siku, ini namanya siku-siku. Oleh sebab itu dinamakan sudut siku-siku. Ini sudut alfa, bisa juga sudut beta. Alfanya, jadi ini depan, jadi pas di depan sudut ini namanya sisi depan. Kemudian ini kan siku-siku, sudut siku-siku pas di depannya itu namanya sisi miring, itu selalu ya. Kemudian yang terakhir ini AB-nya adalah sisi samping sudut A. Nah, kalau misalnya dia diketahui seperti ini bagaimana? Misalnya dilihat dari sudut beta. Berarti ini ke depan. Berarti ini sisi depan ya. Kemudian siku-siku hadapannya itu adalah miring. Miring. Kemudian ini adalah sisi samping. Nah, benar ya, ini depan, ini sampingnya, kemudian yang di sini ada sisi miring. Oke, nah kalau misalnya seperti ini, kita lihat dari sini ya, B. Ini ke sini adalah sisi depan. Nah, ini adalah siku-siku. Siku-siku, pas di depan siku-siku miring, kemudian ini AB-nya adalah samping. Nah, jadi caranya ini cukup mudah, ini bisa disingkat. Sin demi sisi depan per miring. Jadi AC, depannya AC, miringnya BC. Jadi AC per BC. Kalau cosnya, cos sami, samping miring. AB, samping, kemudian miringnya BC. Kemudian kalau tan B, tan desa. Sebutannya tan desa untuk mempersingkatnya. Jadi depan AC per samping AB. Itu untuk sin demi, kosami, dan tandesa. Untuk yang kosek ini cukup mudah. Ini adalah kebalikannya dari ini. Jadi kalau dia sinnya C per BC, berarti ini dibalik jadi BC per AC. Sama ini juga kebalikan dari ini. AB per BC. Nah, ini kebalikannya. Kemudian kotangannya sama, ini juga kebalikannya. Jangan sampai terbalik ya. Ada yang terbalik, biasanya ini dipasangkan sama ini karena sama-sama depannya S. Kemudian ini sama ini karena sama-sama depannya cos. Jadi jangan sampai terbalik ya. Sin itu kebalikannya adalah kosek. Cos itu kebalikannya sekan. Tan itu kebalikannya kotangen. Jadi saya ulang, sin ini sin demi, cos ini kosami, tan ini tan desa. Nah, ini ada contohnya. Contoh soal. Ada sudut alfa, sudut beta. Nah. Oh, ini ada ABC. Nah, ini belum diketahui kan? AB-nya berapa? Jadi dari waktu kalian SD sudah mempelajari tentang Pitagoras. Jadi cara mencari ini sudah kalian pelajari juga. Jadi saya ulang ya. Ini. Jadi untuk mencari sisi miringnya ini AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. Di sisi miringnya dulu sama dengan sisi depan sama sisi samping. Kemudian yang ini
ini kan kuadrat. Kalau dia ini kan sebelah kiri, kalau dia ke kanan dia berubah jadi akar. Jadi akar AC kuadrat tambah BC kuadrat. Kemudian AC-nya berapa? 6. Kalau BC-nya 8. Berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadrat ini 36. 8 kuadrat ini artinya 8 itu adalah 64. Jadi AB-nya sama dengan 100. Akar 100 adalah AB-nya 10. Berarti di sini 10. Nah, itu adalah 10 cm. Berarti ini 6, ini 8, ini 10. Kemudian kita harus menentukan segitiga ABC siku-siku di C. Nah, siku-sikunya di C. Kita cari sin alfa, cos alfa, berarti sin demi, kosami, tandesa, sin demi, kosami, tandesa. Itu yang kita cari. Nah, sin deminya itu berarti sin demi. Berarti kalau kita lihat dari sudut ini, berarti depannya ini 8. Miringnya, mi-nya miring 10. Berarti 8 per 10. Ini bisa disederhanakan, sama-sama bagi 2, 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Nah, untuk kosami, samping per miring, berarti sampingnya 6 ya. Miringnya 10, berarti 6 per 10. Ini bisa dibagi, sama-sama dibagi 2 juga, 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Nah, untuk tandesanya bagaimana? Tandesa. Depan per samping, berarti 8 per 6. Jadi ini bagi 2 juga, bagi 2, 4 per 3. Itu untuk yang alfa. Kemudian dari sudut beta, berarti kalau kita lihat dari sudut beta, di sini depannya ya, 6. Kemudian di depan sudut siku-siku, di sini siku-siku, berarti miringnya 10, sampingnya 8. Sin beta, sin demi, depan, miring. 6 per 6 bagi 10. Masing-masing dibagi 2, dibagi 2, 3 per 5. Kemudian kosami samping per miring, 8 per 10. Sederhanakan sama-sama bagi 2 juga, 4 per 5. Kemudian untuk yang tandesa, depan bagi samping, 6 bagi 8. Sederhanakan sama-sama bagi 2, itu 3 per 4. Oke. Jadi kalau kalian tidak paham, silakan diulang videonya dan boleh tanyakan saya. Untuk mengetahui kalian paham atau tidak, saya berikan tugas. Jadi kalau bisa hari ini juga dikumpul, ini tugasnya. Jadi kalian harus menentukan sampingnya berapa. Untuk menentukan sampingnya kan, kalian harus tahu, kalian harus menggunakan Pitagoras tadi. Jadi ini kuadrat sama dengan 4 kuadrat, tambah ini misalkan X saja, X kuadrat. Nah, nanti bisa diotak-atik, kemudian menemukan nilai di sini. Oke, saya tunggu tugasnya. Selamat pagi dan semangat. Terima kasih.